Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai materi ANOVA atau Analysis of Variance. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Esa Agustina, yang kedua itu ada Habibatul Ajizah, yang ketiga ada Lala Puspa Wijayanti, dan yang terakhir itu ada Muhammad Fadil. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai SPSS dari ANOVA satu arah. Yang pertama itu contoh soalnya efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah atau A1, Discovery Learning A2, dan Inquiry A3 terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut dalam tabel ini. Lalu pertanyaannya itu, lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikasi 5%. Yang pertama yang harus dilakukan itu kita membuat tabel ini, membuat tabel data dengan kita buat secara manual dari Excel-nya. Lalu yang kita lakukan untuk mendapat hasil dari SPSS ANOVA satu arah ini yaitu dengan menggunakan data analisis. Apabila di laptop Anda atau Excel Anda sudah tersedia data analisis, tidak perlu untuk mengaktifkannya. Namun apabila belum aktif, maka untuk Microsoft Excel yang sudah lebih baru, itu di bagian atas ini ada tulisan file. Karena saya menggunakan Microsoft 2007, jadi saya akan membuka bagian ini. Lalu setelah itu kita buka Excel Options. Nah, lalu kita buka Add-ins. Setelah Add-ins, kita buka Toolpack, Analisis Toolpack. Lalu setelah itu Manage ini kita pilih Excel Add-ins, lalu kita Go. Setelah itu kita pilih Analisis Toolpack ini dan OK, maka data analisis akan diaktifkan. Baiklah, kita mulai untuk mencari data ANOVA satu arah dengan data analisis. Itu caranya, lalu kita tekan data analisis, lalu tekan pilihan ANOVA single factor, kita tekan OK, lalu kita pilih kolom yang akan kita masukkan datanya untuk dicari hasilnya. Di sini kita pilih semua nilai yang ada di dalam kolom. Karena kita akan mencari data berupa kolom, maka kita menandai bagian kolom. Lalu alpanya, karena soalnya perbedaan rata-rata 5%, maka alpanya 0,05. Lalu output range itu kita akan meletakkan di bagian mana data yang akan dihasilkan nanti. Di sini saya menekan di bagian J2. Lalu kita input. Setelah itu kita tekan OK. Karena di sini sudah ada, maka beginilah nilai yang muncul. Baiklah, untuk hasil yang didapat itu ada F hitung itu hasilnya 5,727273. Lalu untuk F tabelnya 3,354131. Untuk kesimpulannya, karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatul Agiza dengan NIM 2020-207059. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh materi sebelumnya, yaitu pengujian hipotesis ANOVA satu arah. Dengan hipotesisnya yaitu H0 adalah ν1, ν2, dan ν3, seterusnya hingga ν_i besar. Dengan H1-nya yaitu minimal ada sepasang ν_i tidak sama dengan ν_j. Dengan rumus yang kita gunakan yaitu F hitung, dengan F hitungnya yaitu MSTR per MSE, di mana MSTR itu merupakan mean square treatment dan MSE merupakan mean square error. MSTR bisa kita cari dengan menghitung SSTR per I-1 dengan SSTR merupakan sum square treatment, sedangkan I besar merupakan jumlah kelompok yang ada dalam data, dan MSE itu kita bisa menghitungnya dengan mencari SSE atau sum square error per sigma NI-1 dengan N merupakan banyaknya sampel atau banyaknya data. SSE dan SSTR, yang SSTR itu kita bisa memperolehnya dengan rumus sigma NI dikali Y bar I dikurang Y bar titik-titik lalu dikuadratkan, dengan N merupakan banyaknya sampel ke I dan YI merupakan rata-rata data keseluruhan dari data ke I. Untuk yang Y bar I merupakan rata-rata data kelompok ke I, sedangkan Y bar titik-titik merupakan rata-rata data keseluruhan dari data kelompok. Lalu untuk SSE-nya kita bisa menghitung dari rumus sigma-sigma kali Y IJ dikurang Y bar I, lalu dikuadratkan dengan YIJ merupakan data pada kelompok populasi ke I dan observasi ke J, dan Y bar I merupakan data rata-rata kelompok ke I. Lalu jika F hitung lebih besar dari F tabel, dengan F tabelnya yaitu alpha I besar dikurang I1 dengan sigma NI dikurang 1, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu tolak H0, di mana artinya minimal ada sepasang kelompok yang memiliki rata-rata berbeda atau pemberian perlakuan berbeda dan juga memberikan efek yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soalnya yaitu data berikut mencantumkan beberapa bungkus rokok yang terjual di sebuah pasar swalayan pada 8 hari yang dipilih secara acak, dengan tabel sebagai berikut, dan pertanyaannya yaitu dengan taraf signifikasi 5%, apakah rata-rata penjualan rokok di atas sama banyaknya? Baik, yang pertama yaitu kita mencari diketahuinya yaitu I besar atau banyaknya kelompok. Kita dapat menghitung I besar itu dari banyaknya kelompok dari data, di mana di sini yaitu adanya dicantumkan dalam A, B, C, dan DE, sehingga kita dapat memperoleh banyaknya kelompok itu sebanyak 5, sedangkan N kecilnya yaitu banyaknya jumlah sampel. Jika dihitung dari banyaknya kelompok, persatuan kelompoknya itu terdapat 8 sampel. Untuk kelompok A kita hitung menjadi nilai N1, B menjadi N2, C menjadi N3, D menjadi N4, dan E menjadi N5. Maka diperoleh N1, N2, N3, dan seterusnya itu terdapat 8 sampel. Lalu selanjutnya kita harus mencari rata-rata dari banyaknya kelompok data. Kita dapat menghitung Y bar atau
banyaknya data kelompok itu dari seluruh banyaknya sampel ditambahkan lalu dibagi menjadi banyaknya sampel seluruh sampel ditambahkan lalu dibagi dengan banyaknya sampel itu sendiri sehingga didapatkan hasil untuk Y1, Y bar 1 atau A yaitu dihasilkan 30, untuk Y2-nya 26, Y3 42, Y4 37, Y5-nya 33 dan untuk Y titik-titik itu merupakan rata-rata data keseluruhan dari data kelompok itu didapatkan hasil 33,6. Untuk hipotesisnya kita menggunakan H0-nya yaitu new A sama dengan new B sama dengan new C sama dengan new D sama dengan new E. Dengan H1-nya yaitu minimal ada sepasang new J tidak sama dengan new I tidak sama dengan new J. Yang pertama yaitu kita harus mencari SSTR dengan rumus berikut yaitu 8 merupakan NI dikali 30 itu Y bar I dikurang banyaknya data keseluruhan yaitu 33,6 lalu dipangkatkan 2 dan seterusnya hingga 8 NI-nya 8 dikali Y bar I yaitu 33 dikurang Y bar titik-titiknya yaitu 33,6 lalu dikuadratkan dan didapatkan hasil yaitu 1225,6. Selanjutnya yaitu kita mencari SSE. Untuk SSE-nya yaitu kita menggunakan rumus berikut yaitu sigma kali YIJ dikurang Y bar I lalu dikuadratkan dengan datanya yaitu 21 merupakan YIJ dikurang 30 yang merupakan Y bar I untuk Y bar 1 lalu dikuadratkan dan seterusnya hingga 38,33 lalu dikuadratkan sesuai dengan data sampel yang ada di tabel dan didapatkan hasil 748 yang untuk Y bar I atau Y bar 2 itu dimulai dari 35 untuk YIJ-nya dikurang 26 lalu dikuadratkan dan seterusnya hingga 20 dikurang 26 lalu dikuadratkan dan didapatkan hasil 622 untuk Y bar I. Untuk Y bar I ketiga yaitu dengan 45 sebagai YIJ dikurang 42 untuk Y bar I-nya lalu dikuadratkan hingga seterusnya dan ditambahkan hingga 48 dikurang 42 sampai lalu dikuadratkan dan dihasilkan 612 dan seterusnya kita tambahkan seluruhnya data tersebut mulai dari 748 sampai 400 dan didapatkan hasil yaitu 2986. Selanjutnya kita harus mencari MSTR. Untuk rumus MSTR-nya itu sendiri yaitu SSTR dibagi I besar dikurang 1, di mana I besar itu banyaknya kelompok sehingga kita tuliskan 5. Untuk SSTR-nya yaitu 1225,6 dibagi 5 dikurang 1 maka didapatkan hasil 306,4. Dan untuk MSE-nya kita menggunakan rumus SSE dibagi sigma I besar I sama dengan 1 NI dikurang 1 di mana SSE-nya kita mendapatkan hasil tadi yaitu 2986 dibagi
karena NI-nya kita dapatkan banyak datanya yaitu 8, maka 8 dikurang 1, maka kita hasilkan 7. Dan untuk banyaknya data kelompok itu 5, maka 5 dikali 7. Dan untuk 2.986 dibagi 5 kali 7 itu kita dapatkan hasil yaitu 85,31429. Dan untuk kita menghitung F hitungnya itu dengan rumus MSTR dibagi MSE, maka kita dapatkan hasil yaitu 3,519427. Lalu kita mencari, karena kita sudah mendapatkan hasil F hitung, maka kita sekarang harus mencari F tabel. Di mana F tabelnya itu kita menggunakan analisis frekuensi, dengan taraf signifikannya yaitu alfa, I besar dikurang 1, sigma NI dikurang 1, dengan F hitungnya yaitu kita menggunakan taraf signifikasinya 5%, maka kita tulis di sini yaitu 0,05 dan 4,35, di mana ini kita dapatkan hasil dari Excel. Kita menghitungnya ini dari Excel untuk F tabelnya. Untuk perhitungan manualnya itu kita menggunakan I besar min 1 dikurang sama dengan 5 dikurang 1, maka kita hasilkan 4. Dan N-nya yaitu 40 dikurang 1, sehingga mendapatkan 39. Dan 39 itu kita kurangkan dengan 4. Maka kita hasilkan 35. Dan kita menggunakan tabel bantu Excel. Dan kita sehingga didapatkan 2,64164. Nah, karena nilai F hitung ini lebih besar daripada F tabel, maka keputusannya yaitu HO ditolak. Sehingga kesimpulannya yaitu rata-rata penjualan kelima rokok tersebut itu berbeda. Selanjutnya kita hitung menggunakan Excel atau analisis satu arah. Dengan Excel kita harus mencari outputnya. Yang pertama kita klik data, lalu data analisis. Kita klik ANOVA single factor untuk mencari ANOVA satu arah, sedangkan untuk mencari ANOVA dua arah itu kita bisa kita bisa menggunakan two factor with replication atau juga menggunakan ANOVA two factor without replication. Karena sekarang kita menggunakan ANOVA satu arah, maka kita klik ANOVA single factor, lalu klik OK. Lalu kita untuk input range itu kita harus mengcopy seluruh data yang ada di tabel. Lalu untuk alfanya kita menggunakan 0,05 karena di sini kita menggunakan taraf signifikasi 5% sehingga alfanya kita menggunakan 0,05. Lalu kita klik OK. Untuk single faktornya ini merupakan output dari ANOVA single factor. Dari data berikut, kita bisa mengambil keputusan. Itu dilihat dari F hitung, dan juga F kritisnya. Karena F hitung ini lebih besar daripada F kritis, maka keputusannya yaitu HO ditolak. Karena sesuai dengan rumus yang kita gunakan tadi, bila F hitung lebih besar
maka dari F tabelnya, maka HO-nya ditolak karena ada minimal sepasang kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda atau pembentukan yang berbeda sesuai dengan dan juga memberikan efek yang berbeda. Sedangkan untuk mengambil keputusan yang kedua itu kita bisa melihat value. Karena value ini lebih kecil daripada taraf signifikasi atau alfa, kita alfa menggunakan taraf signifikasi 5% atau 0,05, sedangkan value-nya itu kita mendapatkan hasil 0,01 dan kita bisa melihat bahwa value itu lebih kecil daripada taraf signifikasi yang kita gunakan, maka keputusannya yaitu HO ditolak. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata penjualan kelima rokok tersebut itu berbeda. Baik, saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Puspa Wijayanti dengan NIM 2020207038 dari kelas Pendidikan Biologi 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ANOVA dua arah tanpa interaksi, di mana ANOVA dua arah tanpa interaksi ini sendiri merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Di mana di sini telah terdapat contoh soal, terdapat sekretaris yang terdiri dari Lala, Esa, Habibah, Fadil, dan juga di sini terdapat mesin ketik yaitu Royal, IBM, Underwood, dan Olivetti. Nah, di sini terdapat pertanyaan di mana gunakan taraf signifikasi 5% uji untuk menguji hipotesis, di mana A. Keempat sekretaris tersebut mengetik sama cepatnya, yang B. Jenis mesin ketik tidak berpengaruh pada kecepatan mengetik. Nah, untuk atau cara mencari ANOVA dua arah tanpa interaksi menggunakan SPSS, kita mengklik pada bagian data, kemudian pada ujung kanan ini terdapat data analisis, kemudian kita klik pada data analisis ini. Nah, pada data analisis ini terdapat ANOVA satu arah, dua arah, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita memakai ANOVA two factor without replication, di mana ini merupakan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan input nilai, di mana input nilai ini berisi nilai-nilai yang telah terdapat pada mesin ketik ini. Kemudian kita blok seluruhnya. Kemudian di sini sudah tertulis. Kemudian alfa ini kita menggunakan 0,05. Kemudian kita klik OK. Nah, pada hasil yang tadi itu sudah saya pindahkan ke set yang pertama, di mana pada penjelasan ini, pada summary atau ringkasan ini terdapat baris dan juga kolom, di mana baris pertama itu terdiri dari 4 baris. Kemudian baris kedua itu terdiri dari 4 baris juga, dan sampai ke baris keempat itu terdiri dari 4 baris. Di mana nilai rata-rata dari baris pertama itu nilai dari 78 ditambah 62 ditambah 71 ditambah 77 itu hasilnya 288. Kemudian baris kedua 57 ditambah 49 ditambah 62 ditambah 60 hasilnya 228. Selanjutnya baris yang ketiga 69 ditambah 78 ditambah 72 ditambah 83
sebelumnya tadi untuk baris pertama dan sampai baris ketiga itu nilai baris pertama, seluruh baris pertama dibagi dengan 4, dibagi dengan jumlah baris. Nah, untuk yang saya lanjutkan yang ketiga tadi, 69 ditambah 78 ditambah 72 ditambah 83 dibagi 4, hasilnya itu 302. Selanjutnya, baris keempat, 71 ditambah 66 ditambah 59 ditambah 67 dibagi 4, hasilnya 263. Dimana hasil nilai rata-rata dari 288 dibagi dengan 4 itu hasilnya 72. Kemudian selanjutnya baris kedua 228 dibagi 4 hasilnya 57, 302 dibagi 4 hasilnya 75,5, 263 dibagi 4 hasilnya 65,75, di mana variasi dari baris pertama itu 54, baris kedua 32,6667, baris ketiga 39, baris keempat 24,9167. Nah, pada kolom pertama itu juga sama seperti baris, terdiri dari 4, kolom kedua juga 4, kolom ketiga 4, dan kolom keempat itu 4, di mana cara mengerjakannya sama seperti baris, di mana jumlah dari kolom itu ditambahkan, kemudian dibagi 4, hasilnya itu 275, kolom yang kedua itu hasilnya 255, kolom ketiga hasilnya 264, kolom keempat hasilnya 287, di mana mendapatkan hasil dari nilai yang telah dibagi tadi itu 275 dibagi 4 menghasilkan 68,75, kemudian 255 dibagi 4 itu 63,75, kemudian 264 dibagi 4 hasilnya 66, selanjutnya 287 dibagi 4 71,75, di mana variasinya kolom pertama 76,25, kolom kedua 142,917, kolom ketiga 42, kolom keempat 104,917. Nah, kemudian didapatlah hasil langkah selanjutnya, yaitu menentukan SSA, di mana di sini sudah terdapat hasil dari SSA, di mana penjelasan lebih terperincinya telah dijelaskan pada cara manual, di mana itu mendapatkan hasil 790,188. Kemudian untuk nilai 143 ini merupakan SSB, di mana hasilnya 143,688. Kemudian untuk error ini sendiri yaitu atau SSA hasilnya 308,063. Total keseluruhannya itu 1.241,94, di mana DF-nya itu 3, DF dari SSA itu 3, SSB itu 3 juga, dan SSE itu 9. Dimana kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan MSA, MSB, dan MSE, dimana MSA ini sendiri atau MSR itu hasilnya 263,396, dan MSC atau MSB itu hasilnya 47,8958, dan MSA error itu 34,2292, di mana didapatkan F hitung atau faktor A itu didapatkan 7,69507, dan untuk faktor B itu didapatkan 1,39927.
Nah, untuk dipecahkan lagi nilai rata-rata menjadi 0,007744 dan 0,30523, di mana didapatkan FA atau faktor A lebih besar dari F 0,05 dibagi 3,9, di mana ini sudah tercantum pada tabel penolong, di mana tabel penolong itu yaitu 3,9, tabel penolong dari 0,05 itu 3,86255. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fadil. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 2020207071. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan contoh soal saya dengan materi saya, yaitu ANOVA 2 arah. Di sini langsung saja kita langsung ke soalnya. Di sini ada soal yang utama itu ada gunakan taraf signifikasi 5% untuk menguji hipotesis. Di sini ada 3 soal. Yang pertama itu ada ketiga, mobil bisa irit BBM sama banyaknya. Yang kedua, ketiga cairan penghemat BBM punya efek yang berbeda terhadap konsumsi BBM. Yang ketiga itu interaksi merek mobil dan merek cairan penghemat BBM berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Sebelum kita isi ya, kita baca tabel terlebih dahulu. Sini ada tabelnya, yaitu cairan penghemat BBM. Sini ada merek 1, merek 2, merek 3. Sini ada mobil ini ada 3, A, B, dan C. Sini A itu ada 15, 19, 12, dan merek kedua itu ada 17, 10, dan 13. Dan yang merek 3 ini yang bagian A, 9, 12, dan 6. Sini mobil yang di bagian B, sini merek 1 ada 20, 24, dan 18. Dan mobil yang merek 2 itu yang bagian B itu ada 3 juga, ada 24, 18, dan 22. Dan yang merek mobil B, merek ketiga itu ada 3 juga, 12, 15, dan 10. Dan mobil yang C, bagian C itu ada 3, yang merek 1, 22, 11, 17, 14. Sorry, tadi 17, 14. Yang merek kedua itu 26, 19, 21. Dan merek ketiga itu ada 3 juga, ada 10, 5, dan 8. Baiklah, saja kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada tabelnya. Yang pertama, ANOVA 2 factor without replication. Di sini ada summary, kun, sum, appearing, dan variance. Di sini kita langsung isi aja. Di sini yang di summary ini ada bagiannya ada 19. Di sini kita ada 19 di sini, kita isi bisa 19. Dan yang di bawah 19 itu ada 12. Di bawah 12 ada 13, ada 17, sorry. Dan ya, di bawah 17 itu ada 10, 13, dan 9. Di bawah 9 ada 12 lagi, dan 6. Kita kosongkan yang di bawah bagian 6 itu ada di bawah bagian 6 itu kita kosongkan. Dan kita isi lagi ada 20 dan 22. Itu totalnya itu. Baiklah, di sini ada di bagian core-nya itu ada 2.
2 lagi, dan 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Ini 2 juga, ini 2, ini 2, dan kita kosongkan ini 1, 2, dan 2. Di bagian sumnya itu ada 19 dikali 2 itu 41, 32, 50, 37, 43, 22, 20, 18. Dan ini 20 dan di bawahnya 18. Kita kosongkan lagi kotaknya yang di bawah tadi ada 17,875 dan yang ini kita kosongkan. Kita isi yang bawahnya 17,875 dan yang di bawahnya ada 15. Baiklah, langsung saja ke appearance. Di sini ada 20,5, 16, 25, 8,5, 21,5, 11, 10, 9. Dan kita kosongkan lagi. Di sini ada 17,875. Kita lihat terlebih dahulu. Di bagian sini ada 24,5 dan ada 8, 2, 0,5, 0,5 lagi. Ini 0,5, 2, 60, 2 lagi. Kita kosongan. Itu hasilnya 28,125. 28. Sini 28,125. Di sini di bawahnya ada 50,28571. Sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang salah atau keliru. Kita benarkan terlebih dahulu, kita tulisannya kita ditengahkan ya begini ya, kita rapikan tulisannya. Sini kita lihat terlebih dahulu. Sini kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang salah. Ini kita rapikan. Ini kita rapikan. Kita pindahkan ke tengah. Ya, kita pindahkan ke tengah lagi semuanya sampai dia rapi di tabelnya. Ya, kita lihat bisa ada rupanya. Baiklah, seperti yang sudah rapi, kita akan lihat apakah ada yang salah atau tidak. Di bagian tabelnya 41, 32, 50, 37, 43, 22, 22, 20, 18. Oh, di sini kita kurang 15. 15. Kita taruh dengan 15.
Baiklah, sepertinya tidak ada yang salah atau kurang. Baiklah, kita lanjut ke tabel berikutnya. Di sini ada ANOVA. Di sini ada tabelnya, ada 7 tabel. Yang pertama itu show of varia, yang di bagiannya rows, kolom, error atau totalnya. Di sini ada SS, DF, MS, F, P value, F treat. Nah, saja kita isi di tabelnya di bawah SS itu totalnya. Di sini ada rounds. Di sini ada 492, 435, 4375, sorry, 4375. Dan yang kedua ini ada kolom. Kolom ini 33,0625. Ini ada errornya, ada 56,4375. Kita kosongkan, sengaja kita totalnya itu ditambah, itu hasilnya itu ada 581,9375. DF-nya itu ada 7, 1, 7 lagi, dan 15 totalnya. Kita bisa kita tambahkan, kita hasilkan. MS ini ada 70,34,821. Nah, yang kedua itu ada kolom di bagian MS-nya, yaitu ada 33,0625. Di bagian errornya, di bagian MS-nya itu ada 8,0625. Sini enggak ada totalnya. F langsung aja ke F 8,725, 8725, 6. Oh sorry, ini bukan 2, 8, kita ulang lagi, 8,72536. Ini ada 4,175. Di bagian people-nya itu ada 0,005275. Oh, yang ini punya salah. Punya bagian atasnya belum diisi, 0,005275. Yang di bagian kolomnya 0,082515. Dan yang terakhir itu ada F cerit. Di sini ada 3,787044. Di sini ada 5,591448. Sini kita bisa lihat tabelnya, dan itulah hasilnya. Di sini kita sudah jelaskan soal-soalnya. Yang pertama itu. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf, bila ada salah saya mohon ampun, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Ibu Alida Ulfa terima kasih. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, walidawalinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.